Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Fahri Permana dan rekan saya Yuli Ratna Septiani. Di sini kita akan memaparkan materi tentang Dasar negara dan konstitusi. Oke guys, untuk pembahasan yang pertama, di sini kita akan membahas tentang dasar negara. Oke, apa sih dasar negara itu? Nah, dasar negara itu adalah suatu prinsip-prinsip yang mendasar yang menjadi landasan filosofis dan ideologis bagi suatu negara. Dasar negara ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Nah, sedangkan tujuan dasar negara ini antara lain untuk mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam sebuah negara. Jadi, tanpa dasar negara, negara kita ini tidak akan memiliki tujuan yang jelas dan tepat dalam membangun sebuah negara. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Di antaranya yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui bahwa adanya Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya yaitu menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan sesama dengan adil. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Maksudnya yaitu menekankan pentingnya persatuan di tengah keragaman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya yaitu mendorong demokrasi dan musyawarah. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang konstitusi. Check this out. Nah, apa sih konstitusi itu? Jadi, konstitusi adalah hukum dasar atau aturan dasar yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak, dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip lainnya yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi dapat tertulis seperti undang-undang dasar ataupun tidak tertulis seperti norma sosial atau hukum adat. Nah, tujuan dari konstitusi itu sendiri yaitu untuk mengatur organisasi negara, susunan pemerintahan, dan mencapai tujuan negara. Serta konstitusi juga bertujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia yang diadopsi pada saat kemerdekaan dan telah mengalami beberapa perubahan atau amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat prinsip-prinsip dasar negara serta struktur pemerintahan termasuk lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari konstitusi dalam arti sempit atau setengah dari konstitusi, karena konstitusi itu tersendiri terdiri dari dua hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini berisi aturan dan ketentuan pokok dari sistem tata negara Indonesia, yang artinya Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum tertulis. Oke, selanjutnya hubungan dasar negara dan konstitusi meliputi Dasar negara memberikan filosofi dan nilai-nilai yang menjadi fondasi bagi konstitusi. Sedangkan konstitusi mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar negara dalam bentuk norma hukum. Selanjutnya, fungsi dasar negara dan konstitusi meliputi 1. Sebagai stabilitas, yaitu menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk penyelenggaraan pemerintahan.
yang artinya konstitusi yang disusun berdasarkan dasar negara yang kuat dapat meningkatkan stabilitas dan legitimasi pemerintahan. Sebaliknya, jika konstitusi tidak selaras dengan nilai-nilai dasar negara, dapat menimbulkan krisis legitimasi. Apa sih legitimasi itu? Nah, jadi legitimasi tersendiri merupakan bentuk penerimaan dan pengakuan masyarakat mengenai kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah legitimasi ini berkaitan erat dengan kekuasaan atau kewenangan seorang pemimpin. Oke, selanjutnya yaitu sebagai perlindungan hak asasi manusia, yang dimana menjamin hak dan kebebasan warga negaranya. Artinya yaitu dasar negara seringkali mencangkup prinsip-prinsip hak asasi manusia, konstitusi kemudian merinci dan melindungi hak-hak tersebut. Misalnya, jika dasar negara menjunjung tinggi keadilan sosial, konstitusi ini akan mengatur bagaimana keadilan tersebut dapat diwujudkan secara konkret. Dan yang terakhir yaitu sebagai landasan hukum, artinya menjadi rujukan dalam penegakan hukum dan keadilan. Maksudnya yaitu dasar negara menjadi landasan filosofis yang menginspirasi penyusunan konstitusi. Misalnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercermin dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Oke, contoh hubungan dasar negara dan konstitusi, diantaranya dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai moral dan sosial yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi mengatur bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara. Nah, jika ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui forum diskusi di kelas ataupun komentar di bawah ini. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu dasar negara dan konstitusi adalah dua komponen penting dalam menyusun dan menjalankan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan bersama dan menjaga keutuhan bangsa. Sekian pemaparan materi dari kita. Kita ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari segi pemaparan ataupun kata-kata. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, Cakep. kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.